adik-adik, perkenalkan nama kakak Indri Gadis Claudia. Kalian bisa panggil Kak Claudia. Perkenalkan nama kakak Melisa. Kalian bisa panggil Melisa. Oke, kali ini kita mau belajar apa nih Kak? Apa ya kak? Aku nggak tahu tuh. Kita akan belajar tentang statistika. Seru tuh. Materi yang diajarin apa aja Kak? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang data dan penyajian, di mana itu ada diagram batang dan diagram lingkaran. Oke, yang kedua itu kita akan belajar tentang ukuran pusat data. Itu ada mean, median, modus. Kayaknya seru banget ya Kak ya? Seru banget sih pasti. Iya, oke. Kita akan menyaksikan video berikut. Bye. A few moments later. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak. Ini seperti yang sudah tadi aku bilang, kita akan mempelajari tentang data dan penyajiannya, di mana ada dua bentuk, yaitu yang pertama ada diagram batang, dan yang kedua ada diagram lingkaran. Disimak videonya ya. Yang pertama itu ada yang namanya diagram batang. Jadi, diagram batang atau diagram balok adalah grafik yang menunjukkan angka atau nilai dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Nah, tujuan diagram batang ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam memahami data dengan cara yang lebih sederhana. Nah, di sini ada dua jenis diagram batang, yaitu ada diagram batang vertikal atau diagram batang tegak seperti ini, dan diagram batang horizontal atau datar seperti ini. Adik-adik, di sini ada contoh soalnya, yaitu di sini ada tabel di atas ini menunjukkan banyak siswa tiap kelas di SMP Nusa Bangsa pada tahun 2023-2024. Buatlah diagram batang pada tabel. Nah, kita disuruh untuk membuat data ini dalam bentuk penyajian, yaitu diagram batang. Di sini kita ketahui kelas 1 ini banyak siswanya adalah 30, kelas 2 banyak siswanya 35, kelas 3 banyak siswanya 30, kelas 4 banyak siswanya 32, kelas 5 banyak siswanya 28, dan yang terakhir kelas 6 banyak siswanya 25. Seperti yang sudah tadi kakak jelaskan, bentuk diagram batang itu adalah seperti ini. Ini adalah contoh dalam bentuk diagram batang. Cara menggambarnya itu sangat mudah ya adik-adik. Kita cukup melihat data yang ada di sini saja. Kan tadi kan kita ketahui nih. Di sini kita bikin kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Di sini kita bikin banyak siswanya. Nah, kelas 1 kan tadi kita dapatkan banyak siswanya 30. Berarti gambar diagram batangnya itu adalah seperti ini. Ke angka 30. Nah, begitu juga yang selanjutnya. Kelas 2 banyak siswanya adalah 35. Berarti kita gambar lagi yang atas. 35. Dan yang ke kelas 3 itu ada 30. Nah, dia ini sama nih sama kelas 1. Berarti kita gambar seperti ini. Angka 30. Sama kan? Kelas 4 itu banyak siswanya adalah 32. Jika 32, berarti kita gambar di tengah-tengah ini. Nih, kan 32. Dan dia pasti akan sejajar. Nah, lalu yang ke kelas 5 itu ada 28. Berarti di atas 25. Seperti ini. Yang ke-6 itu banyak siswanya adalah 25. Nah, kita gambar aja. 25. Jadi begitu ya adik-adik cara menggambar data dalam bentuk penyajian diagram batang. Sangat mudah bukan? Nah, adik-adik, jadi itu adalah contoh data penyajian dalam bentuk diagram batang. Gimana nih? Apakah masih ada yang kesulitan dalam menyelesaikannya? Jika masih ada, nanti boleh ditanyakan ke kakak ya. Sekarang kita lanjut ke diagram lingkaran.
materi selanjutnya kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Jadi, diagram lingkaran adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian adik-adik sesuai dengan besar data masing-masing. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan atau bagian dari keseluruhan data. Jadi, dengan melihat diagram lingkaran, kita bisa lebih mudah memahami data secara cepat dan jelas. Di sini ada 3 jenis diagram lingkaran, yaitu yang pertama ada diagram lingkaran biasa. Diagram yang menunjukkan data dalam bentuk bagian-bagian lingkaran tanpa satuan khusus. Yang kedua ada diagram lingkaran derajat, yaitu diagram lingkaran yang menggunakan besar sudut dalam derajat untuk setiap bagian. Yang terakhir ada diagram lingkaran persen, yaitu diagram lingkaran yang menyajikan data dalam bentuk persentase. Tujuan penggunaan diagram lingkaran adalah untuk memudahkan kita dalam memahami data dengan cara yang lebih sederhana, menarik, dan mudah dibaca. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu diagram lingkaran dan jenis-jenisnya? Contoh jenis diagram lingkaran yang pertama itu ada diagram lingkaran biasa. Nah, pengertian itu adalah diagram lingkaran biasa ini merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk angka. Di sini ada rumusnya, yaitu jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Di sini ada contoh soalnya adik-adik, yaitu kakak bacakan ya. Seseorang bertanya kepada 270 orang tentang tim favorit mereka di Piala Dunia 2022. Jawaban dari para responden dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Berapakah jumlah responden yang mendukung Inggris? Di sini ada gambarnya nih. Diagram lingkaran. Di sini juga ada datanya, yaitu diketahui Brazil itu sebanyak 59 orang, Argentina itu sebanyak 66 orang, Spanyol itu sebanyak 23 orang, Jerman itu sebanyak 31 orang, Prancis itu sebanyak 46 orang, dan lain-lain itu adalah 18 orang. Jadi total responden itu adalah 270 orang. Yang ditanyakan adalah berapa orang pendukung Inggris. Tadi kan rumusnya jumlah data yang ditanyakan itu adalah rumusnya total jumlah data dikurang total data yang diketahui kan. Yaitu total jumlah responnya kan 270 orang. Dikurang total respon yang kita ketahui, yaitu 59 ditambah 66 ditambah 23 ditambah 31 ditambah 46 ditambah 18. Nah, 270 dikurang 243 yaitu menghasilkan 27 orang pendukung Inggris. Jadi yang mendukung Inggris itu adalah 27 orang. Di sini kita bentuk dalam bentuk diagram lingkaran. Tadi kan kita bentuknya dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita bentuk dalam diagram lingkaran. Jadi gambarnya seperti ini, adik-adik. Contoh diagram lingkaran yang pertama itu ada diagram lingkaran derajat. Di sini diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk derajat, biasanya perhitungannya akan berfokus pada besarnya sudut suatu bagian dan sudut total yaitu 360 derajat. Di sini ada rumusnya adik-adik, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut per 360 derajat dikali total nilai. Gambarnya itu tetap sama ya adik-adik, yaitu berbentuk lingkaran. Hanya saja perhitungannya yang berbeda. Di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan eskul. Jika siswa yang mengikuti eskul dibentuk dalam diagram lingkaran, maka bentuknya adalah di sini diketahui total siswanya sebanyak 1.260 siswa. Yang mengikuti eskul basket itu ada 130 derajat, eskul sepak bola itu ada 100 derajat, eskul pencaksilat itu ada 80 derajat. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang mengikuti eskul musik. Di sini ada contohnya dalam perhitungannya. Dalam bentuk lingkaran itu kan sudut pusatnya itu kan berukuran 360 derajat kan. Lalu kita masukkan nih 360 derajat dikurang ketiga eskul yang tadi ini kita jumlahkan.
130 derajat ditambah 100 derajat ditambah 80 derajat, itu hasilnya 310 derajat. 360 derajat dikurang 310 derajat adalah 50 derajat. Lalu cara menghitung jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik adalah rumusnya itu adalah derajat ekskul musik per 360 derajat dikali total siswa. Yaitu tadi kan derajat ekskul musiknya kan kita dapat 50 derajat kan adik-adik. Nah, berarti dalam perhitungannya seperti ini nih adik-adik. 50 per 360 dikali 1260. Nah, kita kalikan dulu. 50 dikali 1260 berapa adik-adik? Adik-adik bisa menghitung juga ya. Di sini kakak mendapatkan hasil 63.000 dibagi 360, yaitu mendapatkan hasil 175. Jadi sebanyak 175 orang yang mengikuti ekskul musik tersebut. Seperti ini gambarnya adik-adik. Tadi kan kita dapatkan basket itu yang biru sebanyak 130 derajat. Lalu yang oranye ini sepak bola sebanyak 100 derajat. Lalu pencaksilat tadi kita dapat sebanyak yang warna abu-abu sebanyak 80 derajat. Dan yang terakhir musik sebanyak 50 derajat. Yang ketiga ada jenis diagram lingkaran dalam bentuk persen. Diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk persen ini, perhitungannya akan berfokus pada besarnya persentase suatu bagian dan keseluruhan bagian, yaitu 100%. Rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan persen nilai yang ditanyakan per 100% dikali total nilai. Ini ada suatu lembaga survei menanyakan hobi yang dimiliki para pemuda. Survei tersebut dilaksanakan pada 100 pemuda yang memiliki rentan usia 15 sampai 20 tahun. Hobi dari para pemuda dibentuk dalam diagram sebagai berikut. Dari hasil survei tersebut diperoleh data sebanyak, yaitu total pemudanya ada 100 orang, hobi olahraga sebanyak 45%, hobi musik itu adalah 30%, dan hobi membaca itu adalah 10%. Lalu pertanyaannya adalah, berapa orang pemuda yang memiliki hobi melukis? Nah, adik-adik, karena seluruh hobi berjumlah 100%, maka kita bisa mencari persentase hobi melukis dengan cara 100% dikurangi jumlah persentase hobi yang sudah diketahui. Jadi, 100% dikurang 45% ditambah 30% ditambah 10%, yaitu mendapatkan hasil 85%. Lalu tinggal kita kurangkan 100% dikurang 80%, mendapatkan hasil 15%. Nah, untuk menghitung jumlah hobi melukis, jadi karena total pemudanya ada 100 orang, maka 15% dari 100 orang adalah sebanyak 15 orang. Jadi kesimpulannya adalah jumlah pemuda yang memiliki hobi melukis sebanyak 15 orang. Seperti inilah adik-adik gambar diagram lingkaran persennya. Tadi yang biru ini melukis sebanyak 15%. Olahraga sebanyak 45%, bermain musik sebanyak 30%, dan yang terakhir membaca buku sebanyak 10%. Adik-adik, jadi itulah penjelasan kakak mengenai data dan penyajiannya dalam diagram batang dan diagram lingkaran. Semoga adik-adik mudah memahami apa yang kakak jelaskan ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak, Kak Claudia.
Kali ini Claudia akan melanjutkan pembelajaran tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama itu MEAN. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu MEAN? Jadi MEAN itu adalah nilai rata-rata yang pengertiannya ini adalah ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data lalu membaginya dengan jumlah data yang ada. Jadi berdasarkan pengertiannya kita kesimpulan. Rumusnya itu adalah rumus dari MEAN, jumlah nilai keseluruhan data per banyaknya data. Adik-adik udah mengerti belum ya? Nah, kakak akan mengasih contoh soal dan penyelesaiannya. A few minutes later. Adik, kita masuk dalam contoh soal. Nah, soalnya itu adalah data ulangan matematika kelas 6, berikut datanya. Ada yang dapat nilai 7, 6, 8, 9, 8, 7, 6, 9, dan lain-lainnya. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata ulangan matematika kelas 6 adalah. Nah, yang tadi rumusnya adalah nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai per banyaknya siswa. Jadi kita urutin dulu mulai dari yang terendah sampai yang terbesar, jumlah nilai kelas 6. Nah, kakak udah urutin. Ini berikut nilainya. Lalu banyaknya siswa itu dihitung dari jumlah nilai yang ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, banyaknya siswanya ini berarti ada 20. Jadi jumlah nilainya ini kita jumlahkan 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 dan lain-lainnya. Itu kita temukan hasilnya ini adalah 160. Lalu 160 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 8. Hasilnya adalah nilai rata-ratanya adalah 8. Jadi nilai rata-rata kelas 6 nilai ulangannya adalah 8. Kakak lanjut materinya ya. Materi yang kedua itu adalah modus. Kalau adik-adik sering dengar kata modus, pasti adik-adik sering mendengar modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, benar sekali. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kakak akan menjelaskan pengertian lebih detailnya. Jadi, pengertian modus itu adalah nilai yang menunjukkan yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, modus ini ada dua cara menentukan modusnya. Yang pertama ini, jika hanya ada satu nilai yang paling sering muncul, itu disebut modus unimodal. Nah, yang kedua itu, jika ada dua nilai dengan frekuensi kemunculannya yang tertinggi, maka itu disebut dengan bimodal. A few minutes later. Oke adik-adik, kita masuk contoh soal pada modus. Soalnya ini adalah pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, dan lain-lainnya. Nah, ini datanya nih adik-adik bisa lihat sendiri ya. Yang ditanyakannya ini adalah modus dari data di atas. Nah, cara penyelesaiannya itu kita urutkan dulu. Angka 1 itu munculnya sebanyak 2 kali. Angka 2 munculnya sebanyak 3 kali. Angka 3 munculnya sebanyak 4 kali. Dan angka 5 itu munculnya sebanyak 6 kali. Angka 6 itu muncul sebanyak 5 kali. Jadi angka yang paling sering muncul itu ada pada angka 5. Jadi nilai yang sering muncul adalah 5 sebanyak 6 kali. Oke adik-adik, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu adalah median. Median itu adalah nilai tengah.
Apa sih pengertiannya? Jadi, pengertian median adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Nah, cara menentukan median itu ada dua, jika jumlah datanya bernilai ganjil dan juga jika jumlah datanya bernilai genap. Jika jumlah data bernilai ganjil, itu adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan. Jadi kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Yang kedua, jika jumlah datanya genap, diperoleh dengan mengambil rata-rata dari dua nilai tengah. Nah, bagaimana tuh caranya? Yap, kali ini kakak akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaiannya. Halo adik-adik, kita masuk lagi ke dalam contoh soal mencari median atau nilai tengah. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mencari nilai tengah atau median yang bernilai ganjil jika datanya adalah ganjil. Nah, kakak udah buatin contoh soalnya. Contoh soalnya adalah hasil ulangan matematika 21 anak kelas 6 adalah bernilai 7, 8, 9, 8, 7, 8, 10. Adik-adik bisa baca di sini yang udah kakak tulis di dalam soalnya. Jika data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, tentukan nilai tengah median dari data tersebut. Nah, kita urutin dulu nih datanya dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kakak udah urutin di sini. Jumlah datanya ini adalah 21 anak. Jadi kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu pasti ada di nomor 11. Kita hitung ya. Pokoknya kiri 10, kanan 10. Jadinya dia balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 di sini. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk ke data nilai genap. Di sini nilai genap ini adalah soalnya nilai ulangan matematika 20 siswa adalah bernilai 6, 8, 7, 9, 5, 8, 7. Adik-adik bisa membacanya sendiri. Yang ditanyakannya ini adalah tentukan nilai tengah atau median data tersebut. Penyelesaiannya, karena ini bernilai ganjil, pasti ada dua angka di tengah-tengahnya. Yang di sini angka tengah-tengahnya ini ada di 10 dan juga 11. Berarti rumusnya ini angka nilai tengah ditambahkan dibagi dengan 2. Berarti 7 ditambah 7 dibagi dengan 2. 7 tambah 7 adalah 14 per 2 sama dengan hasilnya 7. Jadi data median nilai ulangan matematika 20 siswanya itu adalah 7. Begitu adik.